Mudah-mudahan saudara kita yang akan sholat tidak melewati tunda-tunda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam puji lagi Allah Azza wa Jalla pada hari ini tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2023. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kajian Yayasan Munazzalah yang biasa kita lakukan kajian rutin insyaallah taala. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap bulannya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan pertemuan kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tentunya kita semua umatnya yang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga waktu alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua. Insyaallah taala Ustaz Ahmad Bazir LC hafizahullah taala, semoga Allah menjaga Ustaz, dan kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz yang insyaallah baru pertama kali menginjakkan di bumi jurusan apa ya? Saat ini mulai curai, insyaallah. Terima kasih ayah dan bunda atas jawabannya ya, supaya kita dapat mengkaji. Alhamdulillah. Dan insyaallah ini pengalaman yang sangat luar biasa, dan mari kita bersama-sama kita simak kajian yang insyaallah akan segera beliau sampaikan. Untuk itu, mari kita mulai kajian pada hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Ustaz yang persilakan. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikatnya mengistighfarkan kita semua, karena tidaklah kita berkumpul di sini kecuali dengan satu tujuan, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla bisa berikan kemudahan kita mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa pentingnya. Saya beri judul, apa judulnya? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tema ini
diambil dari firman Allah tabaraka wa taala dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6. Surat 66 At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Insyaallah ayat ini ma'ruf insyaallah di telinga kita semua ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, dari ayat inilah saya mengambil tema ini. Apa maksudnya? Yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan berbahagia ini, bagaimana seharusnya tanggung jawab seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Bagaimana seharusnya tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Apa saja yang harus dia berikan kepada anaknya. Karena ternyata banyak kita lihat orang tua yang tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Banyak kita lihat seorang suami yang tidak menjalankan perannya menjadi seorang suami. Seorang istri yang tidak menjalankan perannya sebagai seorang istri. Seorang ayah yang tidak menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Seorang ibu yang tidak menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki akan war-rajulu ra'in, dan seorang laki-laki itu ra'in fi ahlihi. Dia pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan mas'ul, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang yang dia pimpin tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang perempuan adalah pemelihara, pemimpin juga, subhanallah. Ketika apa? Ketika di rumah ketika di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya ketika pemeliharaannya tersebut, subhanallah. Maka siapapun dari diri kita, ketika kita sudah menjadi orang tua, Allah Azza wa Jalla akan tanya diri kita bagaimana kepemimpinan kita pada keluarga kita. Baik itu seorang ayah atau seorang ibu, baik itu seorang suami atau seorang istri. Dan kita semua kalau ditanya insyaallah ta'ala apakah kita ingin memiliki anak yang saleh dan saleha, pasti saya yakin semua jawabannya iya pasti. Betul ya? Betul Bapak Ibu? Betul, sure. Tapi pertanyaannya sekarang, apa saja usaha yang sudah kita lakukan agar menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha? Apa saja effort yang sudah kita keluarkan agar menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha? Apa saja perbuatan yang sudah kita perbuat untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah? Apakah kita sudah menjalankan perannya masing-masing? Sebagai di posnya masing-masing sudah benar? Atau ternyata itu masih jauh dari kata-kata ideal? Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari diri kita pasti ingin mendapatkan anak yang saleh dan salihah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qatalahu amalin illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal, maka akan terputus seluruh amalannya. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, yang terus mengalir sedekah tersebut. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladun salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Banyak dari kita berpikir untuk meninggalkan harta yang banyak untuk anak dan cucu kita. Bukan nggak boleh, silakan aja. Tapi ternyata banyak dari diri kita yang tidak berpikir menjadikan anak dan cucu kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Padahal subhanallah,
Ini aset yang luar biasa berharganya nih. Ketika kita memiliki anak, keturunan bahkan, bukan hanya anak, subhanallah. Anak dan cucu dan seterusnya menjadi anak yang saleh dan saleha, Allah Azza wa Jalla akan berikan keistimewaan luar biasa bagi diri kita dunia akhirat. Nah, kita sering miss di sini nih Bapak Ibu sekalian. Kita sering berpikir hanya masalah duniawi semata kepada anak cucu kita, tapi lupa memberikan ukhrawi kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Bayangkan, Allah Azza wa Jalla akan angkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Fayaqul, maka dia berkata ketika Allah angkat derajatnya di surga tuh, dia bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, anni li hadhihi. Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa aku dapatkan nih? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Karena dia tahu amalannya kelihatannya nggak bisa sampai begini. Nggak bisa sampai mengangkat derajatnya luar biasa tingginya. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada dirinya? Bistighfari waladika lak. Dari istighfarnya anakmu kepada dirimu. Allahu Akbar. Bayangkan, dari apa? Permohonan istighfar anaknya kepada dirinya. Jadi anaknya berarti selalu mendoakannya, selalu mengistighfarkan dosa-dosanya, dan itu terus dilakukan oleh anaknya, sehingga orang tuanya akan terus naik mendapatkan derajat yang luar biasa di surga Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik, banyak diri kita yang ternyata hanya memberikan tentang masalah duniawi kepada anak keturunan kita, tapi lupa memberikan masalah ukhrawi kepada mereka. Bahkan seorang ulama salaf sampai mengatakan apa? Nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla ada banyak istri yang mengeluh di hadapan Allah Azza wa Jalla menuntut suaminya. Ya Allah, suamiku tidaklah memberikan pengajaran kepada diriku. Dia hanya memberikan roti kepadaku dari pasar. Apa maksudnya? Nah, dia hanya memberikan masalah duniawi kepadaku. Nafkah, duniawi, selesai. Tidak pernah mengajarkan bagaimana tauhid, bagaimana akidah yang benar, bagaimana ibadah. Tidak pernah. Yang jelas ini bukan hanya istrinya, berarti juga apa? Anaknya, subhanallah. Seorang kepala keluarga tidak akan pernah bisa menginjakkan kakinya di surga Allah Azza wa Jalla sebelum Allah tanya bagaimana kepemimpinannya pada keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, para ulama salaf mengatakan nanti ada istri-istri yang seperti ini menuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak diberikan pengajaran agama kepada dari suaminya, anaknya juga begitu, tidak diberikan pengajaran agama dari ayahnya atau dari ibunya. Hanya bisa, tanda kutip, memberikan apa? Memberikan masalah duniawi saja, masalah uang saja, tapi tidak mengajarkan anaknya dengan pendidikan agama yang benar, keluarganya dengan pendidikan agama yang benar. Nah, para ulama menafsirkan hadis tadi itu, menafsirkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Banyak para ulama menafsirkan ayat ini. Di antaranya para ulama menafsirkan di antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengartikan qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kebaikan yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah agar kaum mukminin menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Bagaimana caranya? Lakukanlah ketaatan kepada Allah dan jaga dirimu dari kemaksiatan kepada Allah. Perintahkan keluargamu dengan zikrullah, mengingat Allah. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkanmu dari api neraka. Allahu Akbar, lihat subhanallah. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lakukanlah ketaatan kepada Allah
Jagalah dirimu dari kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah. Jaga dirimu dari kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Kemudian perintahkan keluargamu dengan zikrullah. Selalu ingat kepada Allah, bagaimanapun, dimanapun keadaan kita, keadaan keluarga kita, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan kita dari neraka ketika kita melakukan itu. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata beliau, bertakwalah kepada Allah. Perintahkan keluargamu agar bertakwa kepada Allah. Ini lebih singkat lagi. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bertakwalah engkau kepada Allah. Dan perintahkan keluargamu untuk bertakwa kepada Allah pula. Subhanallah. Luar biasa, Masya Allah. Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, menjaga keluarga dari api neraka dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, melarang mereka dari kemaksiatan, mengatur mereka dengan perintah Allah, memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah, dan membantu mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Maka jika engkau melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah, maka engkau harus menghentikannya dan melarang keluargamu dari kemaksiatan tersebut. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, maksud dari peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, hendaklah sebagian dirimu mengajarkan kepada sebagian yang lain perkara yang dengannya orang yang kamu ajari bisa menjaga diri mereka dari neraka, menolak neraka dari mereka, yaitu ketaatan kepada Allah, dan lakukanlah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat itu dengan mengatakan, "Allimu auladakum ad-din wa addibuhum bi akhlaqil Islam." Ajarkan anak-anak kalian, keluarga kalian dengan din, agama. Subhanallah, lihat, bukan cuma dunia, tapi apa? Agama. Dan didik mereka dengan pendidikan Islamiyah. Didik mereka dengan akhlakul karimah, dengan adab Islamiyah yang benar. Bukan pendidikan ala barat, ala ini, ala itu, tidak, tapi ala Islam. Pendidikan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan luar biasa banyaknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana cara-cara untuk mendidik anak tersebut, akan kita bahas sedikit nanti. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Taha, surat ke-20 ayat 132. Surat Taha, surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan menarik nih. Apa arti wastabir? Wasbir apa wasbir? Sabar, betul ya? Di sini Allah tidak mengatakan wasbir, tapi wastabir, ada tambahan huruf ta. Di dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan dalam huruf di dalam bahasa Arab berarti itu penekanan dalam makna. Allah menyebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan ekstra sabar dalam mengerjakannya. Kenapa? Karena ketika seseorang mendidik keluarganya nggak ada kesabaran, hancur keluarganya. Di sini kesabaran, subhanallah. Dan ini bukan hanya salat, jelas. Perintahkan keluargamu untuk apa? Bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan bersabar dalam menjalani itu semua. Sabar dalam menjalani itu. Bukan ekstra sabar dalam menjalani itu, subhanallah. Nah, ini penting nih. Terutama terkhusus bagi kepala keluarga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 70 sinin."
Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun ketika mereka enggak sholat. Farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka masing-masing. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh diri kita untuk perintahkan anak-anak kalian ketika umur 7 tahun sholat. Kenapa? Karena umur 7 tahun ini berarti umur anak itu sudah mumayyiz. Baligh belum, tapi mumayyiz. Mumayyiz ini apa? Bisa membedakan mana yang baik untuknya, mana yang buruk untuknya. Maksudnya mana yang berbahaya untuknya, mana yang bermanfaat. Contoh, anak umur 7 tahun sudah mengetahui, wah api ini bahaya buat saya nih. Kan gitu ya? Oh ini bisa buat saya bagus nih, dan seterusnya. Mumayyiz namanya, sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Nah, ketika umur 7 tahun, Rasulullah SAW memerintahkan diri kita untuk memerintahkan anak kita sholat 7 tahun. Kalau umur 10 tahun tetap nggak sholat, pukullah. Maksudnya apa? Pukul dengan pukulan mendidik. Tapi yang di sini bukan syahid bahasan kita, bukan mukulnya nih. Dari 7 tahun sampai 10 tahun, berapa tahun berarti? 3 tahun, betul? Ketika seorang ayah dan ibu memerintahkan anaknya selama 3 tahun itu untuk sholat, maka insya Allah ta'ala anak tersebut ketika 10 tahun akan sholat sendiri. Kenapa? Sudah terbiasa, betul? Kalau 3 tahun itu masih kemudian nggak sholat, nah baru ada punishment-nya di situ, ada hukumannya. Pukulan, tapi pukulan yang mendidik, jelas bukan menyiksa dan seterusnya, tidak. Tapi syahid bahasan kita, Rasulullah SAW menyebutkan di sini di antara cara apa? Cara mendidik seorang anak, subhanallah. Berarti apa? Dari 7 tahun sampai 10 tahun, ada waktu di situ. Dan di situ berarti butuh kesabaran, betul? Gak mungkin tuh 3 tahun itu gak butuh kesabaran. Kadang anak itu lupa ketika sholat, kadang anak ini kemudian main enak dan seterusnya. Tapi kalau 3 tahun, kesabaran terus, insya Allah buahnya hasilnya bagus. Tapi kalau nggak ada kesabaran, baru sekali kemudian sudah ngamuk-ngamuk, marah, kerjaannya bahkan mukul, lah ini bahaya nih, hati-hati, subhanallah. Tapi syahid bahasan kita adalah apa? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada diri kita para orang tua untuk mendidik anak kita, menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Contohnya ini, sholat. Perintahkan untuk sholat. Pak Ustadz, anaknya nanya, bagaimana saya bisa sholat di masjid Pak Ustadz? Kalau orang tua saya, ayah saya nggak sholat. Betul? Hah? Ini baik, subhanallah, anak ini polos sih. Gimana saya bisa sholat ke masjid? Yang nuntun saya ke masjid siapa? Kalau orang tua saya nggak sholat di masjid, laki-laki nih. Ayahnya maksudnya. Maka di sini apa? Bagaimana pentingnya tauladan, contoh yang baik dari orang tua kepada anaknya. Subhanallah. Karena anak ini akan mencontoh dari apa yang dilakukan ayah dan ibunya. Apapun yang dilakukan ayah dan ibunya, apapun yang diucapkan oleh ayah dan ibunya, itu akan dicontoh, 100% akan dicontoh insyaallah. Bahkan 200% terkadang, subhanallah. Maka di antara disebutkan oleh para ulama, jadilah seorang orang tua yang menjadi teladan yang baik kepada anaknya. Bukan hanya memerintahkan dengan lisannya, tapi dia contohkan dengan perbuatannya. Sehingga anaknya melihat, subhanallah. Anaknya melihat, oh Masya Allah, oh begini ya, oh begini ya, begini ya. Oh itu luar biasa anak kita itu. Benar-benar mencontoh orang tuanya. Kita ngomong apa, anak kita ngomong ikut. Kita berbuat apa, anak kita ngikut. Rasulullah SAW bersabda apa? Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidaklah anak tersebut kecuali lahir di atas apa? Di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak ini menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti Allah Azza wa Jalla Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis ini, ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidaklah anak itu lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Para ulama khilaf mengartikan fitrah ini. Ada yang mengartikan bersih, ada yang mengartikan Islam, ada yang mengartikan suci, dan seterusnya. Salah satunya apa?
tidak anak itu kecuali seperti apa? Kertas kosong yang bisa kita tulis apapun, kita mau jadikan apapun. Walaupun sebagian ulama mengatakan fitrah di sini sudah ada dasarnya Allah berikan setiap anak. Ada yang mengatakan seperti itu. Sudah ada dasarnya. Karena itu ada anak yang kita arahkan ke sini, ternyata passionnya nggak ke situ. Betul? Ternyata ke sampingnya, ke sebelahnya, ke kanan, dan seterusnya kan gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan biasanya anak itu tergantung orang tuanya, dia mengarahkan kemana. Seperti kertas putih yang kita tulis apapun di dalamnya, jadinya seperti yang kita tulis itu, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik, subhanallah. Para orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat tentang masalah ini. Al-Imam Qatadah juga mengatakan, ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Hendaklah engkau memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang mereka untuk berbuat durhaka kepada Allah. Wa an taquma 'alaihim bi amrillah. Hendaklah engkau memerintahkan mereka untuk mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa tusa'iduhum 'alaihi, dan membantu mereka menjalankannya. Fa idza ra'aita Allah ma'siyah raddahum 'alaihi. Apabila engkau melihat mereka berbuat kemaksiatan, maka peringatkanlah, cegahlah mereka dari berbuat kemaksiatan dan dosa tersebut. Allahu Akbar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan itu. Kemudian, Mada adabtahu wa mada alamtahu. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang apa yang engkau didik dan yang engkau ajar, berikan pelajaran kepada mereka. An birrika wa ta'atika, dan dia juga ditanya tentang kebaikan dirimu kepadanya dan juga ketaatan kepada dirimu. Subhanallah. Jadi ternyata untuk jadi seorang orang tua ini harus butuh ilmu, Bapak Ibu sekalian. Harus butuh ilmu. Terkadang ilmu yang kita miliki ketika menjadi orang tua ilmu turunan. Betul Bapak Ibu? Hah? Ilmu turunan maksudnya apa? Orang tua kita ngajarin begini, kita ajarin ini kepada anak kita. Ada yang benar, ada yang ternyata apa? Salah kan gitu, subhanallah. Ilmu turun, dan ini pentingnya kata para ulama, bagaimana kita pentingnya mengetahui tentang ilmu tarbiyatul aulad. Bagaimana pentingnya kita mengetahui ilmu tentang pendidikan anak. Ilmu tentang pendidikan anak, subhanallah. Ini disebutkan para ulama masalah ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-133. Lihat bagaimana contoh teladan Nabi Ya'qub alaihissalam terhadap anak-anaknya ini. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Adalah kalian hadir ketika Nabi Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Allahu Akbar, lihat luar biasa nih. Ketika datang kematian kepadanya, sakaratul maut, idh qala li banihi. Ingatlah ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Lihat, masih di detik-detik dari kematian mengajarkan tauhid, akidah yang benar, luar biasa. Qalu, anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, serempak menjawab, kami akan menyembah sesembahanmu wahai ayahku, sesembahan nenek moyangmu. Siapa itu? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq alaihissalam, yaitu sesembahan yang satu-satunya yang Maha Esa. Dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri tunduk kepada Allah Islam. Syahid dari bahasan kita, lihat Nabi Ya'qub alaihissalam seorang nabi, bayangkan. Tapi bukan berarti anaknya pasti juga soleh. Siapa yang bilang?
Nabi Nuh alaihissalam anaknya ternyata apa? Yang saleh. Nabi Lut alaihissalam istrinya ternyata bukan istri yang salehah, kan gitu. Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan kepada diri kita nih, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, di detik-detik kematiannya masih mengajarkan anaknya tentang tauhid, masih mengajarkan anaknya untuk selalu menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tarbiyatul aulad, dan ini jelas pendidikan anak yang sangat luar biasa, subhanallah. Berapa banyak kita lihat seorang orang tua yang sama sekali tidak berilmu tentang ilmu tauhid, tidak berilmu tentang ilmu akidah yang benar. Apa yang mau dia ajarkan kepada anaknya, ikhwan? Apa yang mau diajarkan kepada keluarganya kalau dirinya sendiri kosong? Kalau dirinya sendiri tidak pernah nuntut ilmu, duduk di kajian seperti ini. Apa yang mau dia berikan kepada anaknya? Subhanallah. Berarti kan ini baik-baik. Karena ternyata sekali lagi pertanggungjawaban orang tua luar biasa berat yang tidak hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga yang paling terkenal insyaAllah dalam Al-Quran. Siapa itu? Luqman kepada anaknya. Bahkan satu surat khusus dalam Al-Quran, surat Luqman. Surat keberapa? Surat keberapa dalam Al-Quran? Surat 31 dalam Al-Quran. Surat Luqman. Allah Azza wa Jalla sebutkan luar biasa banyaknya itu bagaimana pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sangat luar biasa panjangnya dalam surat Luqman. Ayat 13 sampai 19. Surat Luqman ayat 13 sampai 19. Berapa banyak Luqman mengajarkan pendidikan kepada anaknya luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, yang paling pertama pasti apa? Ini nih, mengajarkan anak kepada tauhid, mengajarkan anak jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, luar biasa. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua kalian, kepada ayah dan ibu. Hanya kepadakulah kalian akan kembali. Yang kedua, setelah hak Allah Azza wa Jalla paling tertinggi, hak makhluk adalah orang tua. Adalah apa? Orang tua. Nah, ajarkan nih kepada anak kita keutamaan-keutamaan berbakti sama orang tua. 1, 2, 3, 4, 5. Bahayanya ketika seseorang anak durhaka sama orang tuanya. 1, 2, 3. Ajarkan, bacakan kepada anak itu, sehingga anak itu akan terekam tuh, dan terus menerus ulang-ulang, gak apa-apa, sehingga anak itu benar-benar akan apa? Terekam tuh. Kalau saya bakti, saya dapatkan ini, saya dapatkan ini, saya dapatkan ini, saya dapatkan ini, terus. Kalau saya durhaka sama ayah ibu saya dapatkan ini, saya dapatkan ini, terus. Ulang-ulang, terus, gak ada masalah. Setelah pelajaran masalah tauhid, nih pelajaran ini. Hak makhluk yang paling pertama kita harus tunaikan adalah hak orang tua. Lihat, Luqman mengajarkan itu kepada anak. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ini disebutkan. Nah, di antara di sini disebutkan apa? Luqman menyebutkan, dan Allah Azza wa Jalla sebutkan apa? Bagaimana effort yang dikeluarkan orang tua, usaha yang dikeluarkan orang tua untuk mendapatkan anak ini. Contohnya apa? Seorang ibu ceritakan itu kepada anak. Nah, tahu nggak dulu ketika ibu ngandung seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika ibu melahirkan seperti ini, seperti ini. Anak itu akan terekam tuh di memorinya. Sehingga apa? Ketika anaknya besar, dia mau berbuat buruk kepada ibunya. Contoh, ya Allah, ibu saya sudah begini, sudah begini, sudah begini. Masa saya melakukan durhaka yang ibu saya sudah melakukan kebaikan itu semua kepada saya.
Itu contoh luar biasa tuh. Dan itu pengajaran yang sangat luar biasa kepada seorang anak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu dengannya, maka janganlah kalian mengikutinya. Tapi apa? Allah sebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di atas muka bumi dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Subhanallah. Bayangkan. Orang tua menyuruh kita berbuat syirik, minta maaf. La sam'a wa la ta'ah. Enggak boleh taat, enggak boleh dengar. Orang tua menyuruh kita untuk berbuat durhaka kepada Allah, tidak boleh taat. Kenapa? Karena ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf saja. Bukan perkara durhaka maksiat kepada Allah. Tapi Allah sebutkan di sini menarik nih. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tuamu menyuruh seperti itu, tetap pergauli mereka dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Bayangkan luar biasa. Berapa banyak kita lihat seorang anak yang mungkin orang tuanya menyuruhnya atau berbuat keburukan, atau menyuruh dirinya berbuat keburukan, setelah itu putus semuanya. Berarti orang tua saya sudah berbuat durhaka sama Allah, saya nggak mau taat lagi sama orang tua saya. Berapa banyak kejadian seperti itu, subhanallah. Kenapa? Tidak diajarkan seperti ini nih. Maksudnya apa? Ajarkan kepada anak kita, lihat nak. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Kepada makhluk nggak boleh taat. Karena ketaatan mutlak itu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Allah sebutkan nih, ketika misal orang tua kita atau siapapun mengajarkan diri kita keburukan, kita nggak boleh taat. Tapi tetap berakhlakul karimah kepada mereka. Allahu Akbar. Tunjukkan itu kepada anak kita, ajarkan itu kepada anak kita kan gitu. Tapi tetap berakhlakul karimah kepada mereka. Karena Allah sebutkan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di atas muka bumi ini dengan cara yang luar biasa baiknya. Subhanallah. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, dan ikutilah orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembali kalian, kemudian akan aku beritakan kepada kalian kelak apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya ini disebutkan oleh Luqman selanjutnya. Ya bunayya, wahai anakku. Kata-kata bunayya ini panggilan kepada anak dengan panggilan rahmah, panggilan kasih sayang. Karena itu jangan manggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang buruk. Perhatikan baik-baik. Subhanallah. Dan ini benar-benar kejadian, subhanallah. Ada seorang anak Allah takdirkan gendut, gemuk. Sehingga orang tuanya, mungkin bercanda orang tuanya, sering apa? Memberikan panggilan ini kepada anaknya. Gendut, gemuk, dan seterusnya kan gitu. 1, 2 kali dan seterusnya. Sampai ujung-ujungnya, anak ini ketika besar, sudah SMA, melakukan kedurhakaan kepada Allah. Kaget orang tua. Kok bisa anak saya begini, dan seterusnya. Ketika anak itu ditanya sama salah satu gurunya, apa kata anak itu? Habis saya sakit hati sama orang tua saya, dari kecil dikatain gendut terus. Coba tuh bayangkan nih, yang sangat sepele mungkin menurut pandangan kita, tapi ternyata itu bisa apa? Melukai hati anak. Dan anak macam-macam, subhanallah, betul ya? Habis saya sakit hati saya benar-benar sakit, Pak Ustadz. Ketika orang tua saya terus menerus, walaupun mungkin itu bercanda, subhanallah. Bayangkan. Hati manusia ini beda-beda, ikhwan, hati, apalagi hati seorang anak, subhanallah. Dikatain anak ini, yang lebih parah lagi apa? Ketika dikatain kata-kata yang buruk. Bodoh inilah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati nih. Da'watul walid li waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu ijabah. Yang terbentuk doa apa? Ketika dia mengatakan sesuatu kepada anaknya, hati-hati, subhanallah. Allah Azza wa Jalla ijabah. Ternyata doa keburukan, la haula wala quwwata illa billah. Makanya orang Arab ketika mereka marah kepada anaknya, mereka mengatakan apa? Allah yahdi. Marah itu biasanya. Apa artinya? Semoga Allah kasih hidayah kepadamu. Marah, tapi apa? Doakan kebaikan, subhanallah. Bukan apa? Dasar anak tit. Nah, sensor itu.
Semua keluar tuh, bon binatang. A'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Dan saya temukan orang-orang seperti ini. Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, dengan panggilan kasih sayang, panggilan rahmat, subhanallah. Innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samai aw fil ardi ya'ti biha Allah. Subhanallah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, seberat biji dzarrah, dan berada dalam batu atau langit ataupun dalam bumi, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mendatangkannya. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla akan membalasnya. Nah, ini penting nih. Apa itu? Ketika kita ingin menanamkan tauhid kepada anak, jangan kepada diri kita nih. Banyak anak-anak yang takut sama orang tuanya tapi nggak takut kepada Allah. Ujung-ujungnya apa? Ketika ada orang tua diam, nurut, Masya Allah, tapi ketika nggak ada orang tua hilang. Kacau tuh. Hilang baiknya maksudnya kan gitu. Tapi ajarkan apa? Ajarkan anak untuk takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Allah dan Rasulnya nggak bolehkan ini loh. Allah murka, marah loh kalau kita berbuat ini loh. Jadi kembalikan selalu kepada dalil, kepada Allah dan Rasulnya. Terutama kepada Allah, sehingga anak ini akan tertanam di dalam pikirannya, apapun yang saya lakukan di atas muka bumi ini, pasti Allah melihatnya dan pasti Allah membalasnya. Dan ini dilakukan Luqman kepada anaknya, luar biasa, Masya Allah. Wahai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji dzarrah, biji sawi yang sangat luar biasa kecilnya, dan itu berada dalam batu atau langit atau bumi, Allah Azza wa Jalla pasti akan mendatangkan balasan. Maksudnya apa? Jika engkau berbuat kedurhakaan, ketahuilah Allah Azza wa Jalla akan berikan balasannya kepada dirimu. Dan jika engkau berbuat kebaikan pun, Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasannya kepada dirimu. Jelas berupa surga Allah. Nah, boleh nggak Pak Ustaz kalau kita yang berikan hadiah dan seterusnya kepada anak? Silahkan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi ketika sering seperti itu, jangan lupa untuk memasukkan ini nih. Kalau hafal ayat ini, surat ini, saya kasih hadiah ya. Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi ketika mengajarkan, jangan hanya itu saja. Masukkan ini diantaranya. Nah, kamu ngafalin Quran, yang paling terpenting ikhlas karena Allah supaya dapat surga ya. Kamu melakukan ini ikhlas karena Allah supaya dapat pahala ya. Ayah berikan ini bonus untuk kalian. Nah, ini kan bagus, Masya Allah. Dan bukan hanya selalu hadiah, diantaranya apa? Pujian boleh diberikan kepada anak. Kemudian apa? Doa ketika di depannya agar Allah berikan istiqamah kepada dirimu ketika engkau berbuat kebaikan seperti ini misal, dan seterusnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha halus lagi maha mengetahui. Lanjutan Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, aqimis salata, Allahu akbar, didirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegah manusia dari berbuat kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak. Ini masih kecil nih, bayangkan, luar biasa nih. Dan apa kata Luqman? Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kepadamu. Jadi dari kecil anak itu ditanamkan apa? Tidak semua yang kita harapkan, kita inginkan, semuanya pasti kita dapatkan. Ketika kita nggak dapatkan, ini nih, bersabarlah dari apa yang menimpa dirimu, yang engkau tidak ingin, ternyata menimpa dirimu. Katakanlah, qaddarallah ma syaa fa'al. Bersabarlah dari apa yang menimpamu. Kenapa? Karena kalau anak ini besar, tumbuh, dari selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, bahaya ini. Bahaya luar biasa. Ajarkan anak ini seperti itu gitu. Ajarkan anak itu untuk apa? Kau boleh berusaha dengan semaksimal mungkin, silahkan, Masya Allah. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dirimu engkau nggak dapat ini, sabar. Karena itu takdir Allah Azza wa Jalla. Dan pasti baik untukmu. Nah, luar biasa, Masya Allah. Dan ini disebutkan oleh Luqman kepada anak. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya dua lagi, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kalian berpaling dari manusia, memalingkan wajah kalian dari manusia.
Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan angkuh, sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai atau membenci orang-orang yang membanggakan dirinya lagi sombong. Ya, ini ajarkan apa? Akhlak. Ajarkan akhlak, adab, tawadhu kepada manusia. Jangan pernah ujub, jangan pernah sombong. Walaupun engkau mendapatkan apapun, ingatlah ini semua dari Allah, bukan kehebatanmu, nak. Kita hanya bisa berusaha, gitu. Ini luar biasa, Masya Allah. Dan jangan kau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, subhanallah. Bahkan Allah sebutkan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kalian palingkan wajah kalian dari manusia. Sebagian ulama tafsir mengatakan apa? Jangan kalian palingkan rahang mulut kalian ketika disebutkan nama seseorang di hadapan kalian seakan-akan meremehkannya. Oh fulan nih, alah. Biasa gitu ya. Jangan kalian palingkan, kalau sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini luar biasa. Jangan kalian palingkan rahang mulut kalian. Paling betul ya. Ketika disebutkan nama seseorang seakan-akan meremehkan orang itu. A'udzubillah min dzalik, subhanallah. Jadi diajarkan kepada anak luar biasa. Tawadhu, jangan sombong, ini, itu, dan seterusnya. Masya Allah. Ketika saya mengajar di salah satu masjid di Jakarta, ada di samping saya anak kecil. Setiap saya baca ayat, anak ini selalu nyaut. Surat ini, dia bisa lanjutkan juga, dan seterusnya. Ditanya, sengaja tanya, dia bisa jawab. Selesai kajian, Anda cari, mana nih, nggak ada, hilang. Ternyata udah di bawah. Ketika anak ke bawah, dia salaman sama anak. Tanya, siapa namanya? Dia tanya, ditanya sama siapa, ayah dan ibu di sini, macam-macam. Saya tanya lagi, sudah berapa juz hafal Quran antum? Sudah 11 juz. 11 juz, bayangkan. Anak umur kelas, saya lupa, kelas 3 atau kelas 4 SD kalau nggak salah. Bayangkan, luar biasa, Masya Allah. Dan bisa seperti ini, bayangkan, duduk di samping, nyatet semua. Bayangkan. Itu tidak lain, tidak bukan pendidikan siapa? Orang tuanya pasti kan, itu luar biasa, Masya Allah tuh. Pendidikan orang tuanya, seterusnya, orang tuanya datang ke situ, membawa anaknya, 2 anak, Masya Allah. Dua-duanya seperti itu. Dan ini kenikmatan besar ketika Allah Azza wa Jalla berikan seperti dari kecil, kan itu. Yang berharap apa? Keistiqomahan terus, sampai mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan benar-benar apa? Anak yang saleh, Masya Allah. Dan itu yang dilakukan, Masya Allah. Dan yang terakhir, waqsid fi mashyika waghdud min sautik in ankara al-aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dirimu dan berjalanlah dan lunakkanlah suaramu, lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Dan dari ayat ini sangat luar biasa banyak. Itu saya sebutkan sebagian saja yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana Luqman mengajarkan anaknya dari banyak pendidikan, dari tauhid yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, dan seterusnya. Dan sekali lagi, itu kewajiban bagi orang tua menanamkan itu semua kepada anaknya. Kenapa? Karena kita pasti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat, bagaimana kita mengajarkan anak kita nantinya di hari kiamat. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan peran orang tua untuk mendidik anaknya bisa berjalan dengan baik, dengan optimal, biasanya itu harus dipenuhi dengan 2 hal penting ini. Nah, ini 2 hal penting luar biasa disebutkan oleh para ulama. Di peran orang tua bisa maksimal, bisa optimal ketika orang tua memenuhi 2 hal penting ini. Yang pertama namanya tasfiyah. Apa tasfiyah? Membersihkan. Tasfiyah. Membersihkan atau mensucikan. Yang pertama tasfiyah, membersihkan, mensucikan. Yang kedua, tarbiyah. Tarbiyah ma'ruf nih. Apa tarbiyah? Membimbing, membina, betul ya? Memberikan pelajaran. Tarbiyah, mentarbiyah.
Ini menarik nih, subhanallah. Yang pertama, tasfiyah. Apa arti tasfiyah? Membersihkan atau mensucikan. Membersihkan dari apa? Banyak para ulama menyebutkan. Membersihkan dari pemahaman, pemikiran, serta keyakinan yang merusak. 3 nih, terutama terkhusus 3 nih. Membersihkan dari pemahaman, pemikiran, keyakinan, satu lagi, perbuatan yang merusak. 4. Jadi kita wajib membersihkan pemahaman anak kita, pemikiran, keyakinannya, perbuatannya dari hal-hal yang bisa merusak. Karena subhanallah, anak kita ini kalau kita ajarkan lurus, dia akan ngomong lurus terus walaupun di hadapan orang yang mengatakan bengkok. Itu sudah fitrah anak tuh. Contoh, ada guru mengajarkan di kelas, yang ternyata guru mengajarkan ini tidak seperti yang diajarkan orang tuanya di rumah. Itu fitrah anak, insya Allah akan ngomong ketika pulang ke antum. Betul? Itu fitrah itu. Pak, bahkan terkadang kalau anak yang berani, gurunya di debat, di dialogin, di debat itu anak yang berani. Tapi ini nggak semua nih. Tapi kalau ngomong ke antum, insya Allah. Pulang ngomong ke kita tuh insya Allah tuh. Pak, tadi guru mengatakan ini, kata bapak nggak begitu, begini, kan gitu ya. Ini diantaranya ini membersihkan. Kalau ternyata guru itu yang salah, atau bisa jadi kita yang salah, guru itu yang benar, betul ya. Subhanallah, membersihkan kewajiban kita, membersihkan segala pemahaman, segala keyakinan, segala pemikiran, segala perbuatan, segala ucapan yang bisa merusak anak ini. Semuanya, subhanallah. Anak kita sudah kita jaga baik-baik, dengar Al-Quran dan seterusnya. Ketika keluar tiba-tiba masuk ke rumah nyanyi. Padahal nggak pernah kita ngajarin nyanyi, betul ya? Dari mana? Kalau Jakarta nggak tahu, Lampung ada nggak? Dari odong-odong yang lewat ada nyanyinya, betul? Saya masuk, dari mana ini nyanyi, subhanallah? Di rumah nggak pernah, di sekolah nggak pernah, masuk tiba-tiba nyanyi, bahkan bisa joget depan kita, subhanallah. Maka kita seorang orang tua wajib untuk apa? Membersihkan dengan sabar tuh. Membersihkannya, mensucikan sesuatu yang ternyata apa? Bisa merusak anak ini, subhanallah. Gak boleh nak seperti itu, seperti ini. Jelaskan kan gitu. Tasfiyah. Dan ini dilakukan sebelum mentarbiyah. Nah, sama seperti apa? Hati kita persis ini. Kalau ilmu ini ingin bermanfaat, kata para ulama nih, kalau ilmu agama yang kita pelajari itu ingin bermanfaat dalam hati kita, yang paling pertama kita harus lakukan apa? Bersihkan hati dulu dari berbagai macam noda hati. Bersihkan dari berbagai macam penyakit hati nih. Baru kemudian kita masukkan ilmu agama, bermanfaat baru. Sama seperti gelas ini. Kalau gelas ini mau diminum orang, bermanfaat sama orang, maka bersihkan dulu dalamnya. Mau gelasnya semahal apapun, air di dalamnya sebagus apapun, tapi kalau gelas dalamnya kotor, nggak ada yang mau minum pasti. Sama seperti hati kita. Ketika ilmu yang bermanfaat, ilmu agama ini ingin bermanfaat bagi diri kita, maka yang paling pertama kita harus lakukan, bersihin dulu hati kita dari berbagai macam kotoran hati. Baru masukkan ilmu itu. Apa kata para ulama? Al-ilmu jauharun latif, la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ilmu itu ibarat permata yang indah. Dan permata ini tidak akan pernah benar kecuali di tempat yang indah pula, yang bagus pula. Nah, sama seperti ini. Ketika anak, kita ingin tarbiyah bagus, kita ingin didik dengan bagus, yang paling pertama bersihkan dulu apa yang ada di dalam hatinya yang ternyata masih kotor. Apa yang ada dalam pemikirannya, apa yang ada dalam perbuatannya, itu bersihkan dulu. Sudah dibersihkan, baru kemudian ditarbiyah, dididik. Baru kemudian dibimbing. Nah, bersihkan dulu nih. Dari segala pemikiran, pemahaman, keyakinan, perbuatan, ucapan yang masih buruk, nggak bagus tuh, dibersihkan dulu. Nah, disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Baru kemudian ditarbiyah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah, di tarbiyahnya itu, subhanallah. Nah, ini dua hal, kata para ulama, inti poros dari tarbiyatul aulad sebenarnya. Tasfiyah dan tarbiyah. Membersihkan, mensucikan, baru kemudian membimbing dan membina, mengarahkan. Dan ini semua, subhanallah. Seorang guru begitu juga, orang tua begitu juga, seorang da'i kepada pemad'unya begitu juga. Semua, selalu dua ini, tasfiyah dan tarbiyah. Dan ini pula apa?
tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 164. Surat ketiga Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Lanjutannya apa? Wa yuzakkihim, membersihkan diri mereka. Allahu Akbar. Membersihkan jiwa-jiwa mereka, mensucikan hati-hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah dibersihkan, baru ini nih, mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, mengajarkan Al-Quran dan juga apa? As-Sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah, ikhwan, 13 tahun lamanya mendidik para sahabat dengan akidah yang benar agar akidahnya kokoh benar. 13 tahun, bayangkan. Yang pada saat di fase Mekah belum ada syariat apapun yang turun kecuali syariat salat 5 waktu. Dan itu pun turunnya di akhir-akhir sebelum Rasulullah SAW hijrah, betul? Tahun ke-10, tahun ke-11 ketika Isra dan Mi'raj. Akidah yang benar, apa ini? Membersihkan tasfiyah, membersihkan hati manusia dari ketergantungan kepada makhluk, ketergantungan kepada berhala, hanya kepada Allah dia menyembah, hanya kepada Allah dia bergantung, kan gitu. Itu bersihkan dulu tuh. Dibersihin selesai semua, ketika fase Madinah 10 tahun, baru turun berbagai macam dari syariat Allah tuh, betul? Contohnya apa? Syariat pengharaman khamr, turunnya di mana? Di Madinah, bukan di Mekah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menurunkan pengharaman khamar itu di Mekah, mungkin gak ada sahabat yang mau memberhentikan untuk minum khamar. Mungkin gak ada sahabat yang nurut pada saat itu. Tapi ternyata apa? Syariat pengharaman khamar itu turunnya di kota Madinah. Setelah akidah dan tauhid kaum muslimin ini benar-benar mantap, baru apapun dari syariat Allah, pasti sahabat akan mengatakan sami'na wa ata'na. Tasfiyah, tarbiyah, membersihkan dari berbagai macam kotoran, di antara noda kesyirikan, syubhat, betul ya? Sudah bagus bersih semua, baru ditarbiyah, baru dididik, subhanallah, diajarkan tentang ketakwaan kepada Allah dan seterusnya. Dan itu semua seperti itu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal dahulunya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut. Dan kalau kita bicara tentang tarbiyatul aulad ini panjang loh. Saya hanya berikan kepada antum umum aja, masya Allah. Bukan sesuatu yang sangat rinci luar biasa. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk bisa mendidik anak cucu kita, mendidik anak keturunan kita, bahkan mendidik seluruh kaum muslimin dengan pendidikan yang benar, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan, dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Oh, terakhir satu lagi saya lupa, subhanallah. Saya teringat perkataan seorang ulama ketika dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kata dirinya, sesungguhnya aku telah sholat sekian dan sekian rakaat, disebutkan banyak rakaatnya, di tempat ini, dan sholat ini untukmu semuanya. Apa maksudnya, kawan? Yang aku lakukan dari sholat ini nih, luar biasa perkataannya tadi, masya Allah. Yang aku lakukan dari sholatku ini di tempat ini, sholat sunnah berarti, ribuan rakaat mungkin, subhanallah, bahkan lebih, mungkin puluhan ribu, dan ini semua aku lakukan untuk dirimu. Apa maksudnya? Hah? Ketika orang tua sudah memperbaiki dirinya, dimulai dari dirinya, insyaallah ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan keturunan yang apa? Yang saleh dan saleh.
Kebanyakan diri kita pintar untuk apa? Memberikan nasihat kepada orang lain, tapi tidak kepada diri kita sendiri. Kebanyakan diri kita pintar melihat aib dan kekurangan orang lain, tapi nggak pintar melihat aib dan kekurangan diri kita. Kebanyakan diri kita pintar melihat kekurangan dan kesalahan orang, tapi nggak pintar melihat kekurangan dan kesalahan kita. Maka yang paling pertama kata para ulama apa? Jadikan diri kita menjadi saleh dan salehat terlebih dahulu. Allah Azza wa Jalla akan berikan keluarga kita seperti itu insya Allah. Makanya tadi itu, salat yang dilakukan ya, jelas itu salat karena Allah Azza wa Jalla. Tapi di antara niatnya apa? Saya salat seperti ini agar saya menjadi orang saleh dan anak keturunan saya menjadi anak yang saleh dan saleh. Saya melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla agar saya dapatkan surga, jelas. Dan agar anak keturunan saya menjadi anak yang saleh dan saleh yang mendapatkan surga juga. Sehingga bisa dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya nanti. Jadi, perhatikan nih. Makanya saya katakan dari awal tadi, teladan yang baik bagi orang tua, guru, siapapun itu kepada anak itu sangat luar biasa. Memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi, nasihat dengan perbuatan biasanya lebih mengena daripada nasihat dengan hanya perkataan saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan bagi pertemuan kita ini, bahkan dari kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu bimbing langkah kehidupan kita menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Silakan Fadl kalau ada yang mau bertanya. Tadi pertanyaan kepada ayat atau juga yang akan bertanya secara langsung boleh atau melalui kertas sudah dipersilakan. Ada yang bertanya? Silakan. Alhamdulillah, berarti sudah pada jadi orang tua yang Masya Allah. Ini berarti mana anak Masya Allah ini. Itu berarti hanya memurajaah aja tadi Masya Allah. Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mana? Nah, نعم صحيح betul.
Nah. Nah. Bagaimana kemudian ketika kita ingin mendidik anak kita, tapi kita tahu bersama lingkungan kita, entah itu komplek, entah itu dimanapun sebenarnya, yang pada hakikatnya tidak semuanya muslim, atau kalaupun muslim tidak semuanya taat kepada Allah dan seterusnya. Yang pertama jelas jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Doa orang tua kepada anaknya istijabah, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah lupa dan lalai kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, apalagi di waktu-waktu istijabah, untuk doa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah. Karena kita nggak mungkin 24 jam ngawasin semua nih dari gerak-gerik anak kita. Mustahil. Betul ya? Maka kita serahkan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan doa kita yang paling terbaik kepada Allah. Sesering mungkin. Sesering mungkin kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla, mustahil, nggak mungkin kita bisa mendapatkan anak yang saleh dan saleh. Tanpa bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah, mustahil diri kita bisa menjadi saleh dan saleh. Karena itu selalu apa? Sering-sering minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama tadi itu, dibutuhkan kesabaran. Kita sudah bagus-bagus, Masya Allah lama mendidik anak kita agar cinta kepada Al-Quran dan lain sebagainya. Datang ke rumah saudara, balik tiba-tiba tuh anak bisa nyanyi, bisa joget. Datang ke rumah tetangga, datang ke ini, kok balik begini? Itulah namanya kesabaran. Wastabir 'alaiha, kata Allah. Bukan cuma wasbir, wastabir 'alaiha. Ekstra sabar di dalam mengajar, mendidik apa? Mendidik keluarga kita, subhanallah. Harus ada kesabaran. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ketika ada syubhat, masukin tadi kepada anak kita, bersihin dulu syubhatnya tadi itu. Bersihin dulu kotorannya, baru didik lagi dengan baik, kan gitu. Dan itu butuh kesabaran pasti, subhanallah. Mustahil nggak butuh kesabaran. Kalau nggak butuh kesabaran, kita tinggal pasti itu. Kita tinggal, subhanallah. Tapi karena kita sayang jelas dengan anak kita ini, maka kita lakukan yang paling terbaik kepada anak kita. Contohnya kesabaran. Ini yang kedua. Mendidik yang jelas dengan sabar. Yang ketiga, dibolehkan bagi orang tua memilah dan memilih teman-teman untuk anak kita, teman dekat, perhatikan. Bukan hanya sekedar kenal ya. Bahkan bukan cuma dibolehkan, diharuskan memang bagi para orang tua untuk memilah dan memilih teman dekat bagi anak kita. Sebagaimana kita ketika milih teman dekat, kan kita harus apa? Selektif, betul ya? Tidaklah kita berteman kecuali orang yang baik, orang yang saleh, dan seterusnya. Kalau orang itu buruk, akan menular keburukannya kepada diri kita. Sama, apalagi anak kita. Maka kita sangat dianjurkan, bahkan diharuskan, subhanallah, untuk memilah dan memilih siapa saja yang menjadi teman dekat dari anak-anak kita ini. As-sahib, sahib. Teman itu yang menarik seperti magnet. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman dekatnya tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya tawakal harus ada dua rukun. Tawakal itu bukan cuma nyerahin, enggak, tapi harus ada dua rukun. Apa itu? Yang pertama, akhdhul asbab, mengambil sebab, atau kalau bahasa kita ikhtiar, usaha. Maksudnya bertawakal ini harus ada dua rukun ini. Harus ada usaha yang maksimal agar menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Contoh, datang kajian seperti ini, memperbaiki diri kita dengan niat semoga Allah jadikan anak kita anak saleh dan saleha. Baca buku tentang tarbiyatul aulad yang benar, nonton kajian tentang tarbiyatul aulad yang benar, dan seterusnya. Itu ada usahanya. Didik anak kita dengan Al-Quran, kitanya juga, dan seterusnya, kan gitu. Ada usaha. Setelah itu yang sudah usaha maksimal luar biasa, yang kedua, apa itu? Tafwidul amr ilallah. Menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini baru tawakal yang benar. Jadi tawakal nggak boleh salah satunya doang ini. Serahin doang, nggak ada usaha yang maksimal. Enggak. Atau usaha doang, nggak ada menyerahkannya kepada Allah. Tidak. Maka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya kata para ulama, sering-seringlah kata para ulama
membacakan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu kepada anak-anak kita. Ini dia, luar biasa nih. Nah, anak kita itu kalau diceritain paling senang pasti, subhanallah. Tapi kita malas cerita. Betul? Nonton aja deh nih, nonton. Betul? Beli buku-buku anak beli, betul ya? Dan alhamdulillah, masya Allah, banyak sekarang buku-buku anak yang sudah sunnah, yang nggak ada gambarnya, atau gambarnya bagus kan gitu. Gambarnya nggak ada mata dan seterusnya. Beli buku itu, buku Khalid bin Walid, buku Amr bin As, buku Rasulullah SAW ketika jalan. Beli buku itu, kita baca dulu. Kita baca ketika anak itu lagi makan, mungkin lagi apa, kita ceritain. Jadi anak itu nonton kita, nggak apa-apa. Betul ya? Kita cerita begini. Jadi ustadz menjadi kepada anak kita, menjadi ustadz dengan anak kita. Anak itu akan apa? Tertanam tuh. Wah, masya Allah, Khalid bin Walid begini. Wah, ini begini. Itu luar biasa tuh, masya Allah. Dan itu kisah-kisah orang saleh terdahulu, bukan hanya anak kita. Kita juga kisah-kisah orang saleh terdahulu itu akan meningkatkan iman kita luar biasa. Dan akan memberikan suri tauladan yang luar biasa kepada anak kita. Nah, cerita-cerita yang sangat luar biasa dari orang-orang saleh terdahulu, bukan dongeng. Bukan hanya dongeng belaka yang nggak ada sanadnya, enggak, tapi cerita-cerita yang benar jelas tentang masalah hal tersebut. Nah, itu mungkin dari beberapa. Dan yang paling terpenting tadi saya katakan, teruslah berusaha mengistiqomahkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Keistiqomahan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu lebih baik daripada 1000 karomah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah. Bayangkan, karena beratnya istiqomah ini. Maka mengistiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah, mengistiqomahkan diri kita di atas menjauhi kemaksiatan kepada Allah, mengistiqomahkan diri kita untuk mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan anak turun kita menjadi saleh dan salehah. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Karena saya juga harus balik ke Jakarta, insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah juga bisa kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.